Karena orang kalau cerita-cerita begini selalu mau cepat-cepat. Saya rata-rata begitu. Tapi tidak di sini. Ya, tidak. Tapi sebelum saya mulai, demi sempurnanya majelis kita ini, ibu-ibu yang ada di belakang lagi maju ke dulu di sini yang kosong. Kalau saya tidak salah lihat tadi di depan gardu ini ada juga orang duduk-duduk. Kalau masih ada di situ, mari kita sempurnakan majelis kita supaya majelis ini berkah. Anaknya almarhum dua ada duduk di tengah-tengah majelis. Panggil dulu ya. Di dalam. Panggil dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'in walakin la tashkurun. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin alladzina isa asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mautu babun wa qala al mautun nafi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Jamaah tausiah yang insya Allah dimuliakan Allah. Walaupun dalam suasana baru saja kita ditimpa musibah, mari kita kembalikan segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak nikmatnya Allah yang teristimewa pada jamaah tausiah yang dimuliakan Allah. Berbicara tentang kematian adalah sesuatu yang biasa, apalagi akhir-akhir ini mungkin hampir menyeluruh. Hampir setiap hari, bahkan dalam satu kampung, satu desa, lebih dari satu peristiwa seperti ini. Apalagi bulan-bulan kemarin, Masya Allah, hampir-hampir tidak ada waktu untuk istirahat kegiatan seperti ini. Maksudnya apa? Allah memberikan kita pelajaran sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mati itu adalah nasihat dan mati itu adalah pintu. Semua yang hidup pasti akan masuk ke pintu yang namanya kematian. Kalau hidup tidak mau masuk ke pintu yang namanya mati, saya tidak tahu apa namanya. Dan sekali lagi Allah katakan di surah Al-Baqarah yang saya sampaikan, saya bacakan di mukaddimah tadi, bahwa orang yang mati itu sebenarnya tidak mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'i walakin la tashkurun. Sebenarnya dia tidak mati. Siapa dia?
orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Ulama mufassir menafsirkan ayat ini terbunuh bukan hanya di medan perang, tidak, itu sebagian kecil. Orang yang berjuang di jalan Allah banyak caranya, termasuk almarhum ini. Saya tahu persis beliau. Saya tadi Jumatan di salah satu masjid yang ada di dalam sana, Lawak. Setelah Jumat saya divisi Pak Desa, saya segera meninggalkan tempat ini. Saya mau pergi melayat. Saya tanya siapa yang meninggal. Dia bilang almarhum. Dia prihatin. Saya kaget. Dan saya sejak itu tidak pulang lagi ke rumah, langsung mutar sampai di sini, nanti selesai jenazah baru kembali ke rumah. Saya kagetnya kenapa? Saya tahu persis almarhum ini. Walaupun saya tinggal di Serpong, saya kenal baik beliau. Dan saya tahu jejak-jejak akhir beliau. Sampai-sampai saya berani mengatakan bahwa beliau ini tidak mati. Mengakhiri akhir hidupnya di masjid. Saya sendiri cemburu dengan beliau. Dan insya Allah beliau berhusnul khatimah. Masjid di sebelah ini berubah penampilannya seperti apa yang kita lihat. Mohon maaf, dari berapa puluh tahun yang lalu tidak terlepas dari andil almarhum. Beliau tidak mati, insya Allah akan selalu disebut-sebut namanya. Jamaah tausiah yang dimuliakan Allah, kegembiraan saya yang kedua pada saat memandikan jenazah almarhum, di kepalanya istri, anaknya ikut. Apa yang saya bisa ambil pelajaran, saya tidak lepas proses memandikannya sampai selesai di kepala. Jarang kita dapat seperti itu. Disolati lagi, saya cari anaknya, ada juga di saat terdepan. Insya Allah beliau husnul khatimah. Yang menyebabkan doa kita tadi pada saat jenazah disolati adalah salah satu asbabnya, ada anak yang ikut saksi. Jamaah tausiah yang dimuliakan Allah, sekali lagi bahwa mari kita jadikan kematian ini adalah suatu nasihat. Apa nasihatnya yang kita mau ambil dari kematian? Pewara tadi baca di surah Al-Mulk ayat 2, disempurnakan oleh Qaria kita tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi halakal mauta wal hayata liyablu ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Maksudnya kita ini tidak ada kekuasaan. Seandainya kita kuasa, ya Allah jangan dulu matikan dia. Belum selesai pekerjaannya di masjid. Dia masih merubah kusennya masjid. Dia masih punya desain yang bagus. Ya Allah jangan dulu, tapi kita tidak kuasa. Allah yang kuasa. Ya Allah jangan dulu, anaknya masih kecil, masih butuh. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Itulah maksud dari ayat ini. Kemudian diteruskan, Allazi halakal mauta wal hayata liyablu ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan hidup dan mati, tujuannya untuk apa? Untuk menguji di antara kamu, kita semua ini, siapa yang paling baik amalnya. Persoalan amal mati dan hidup. Kenapa Allah katakan di sana tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalnya, tapi dikatakan siapa yang paling baik amalnya. Ulama mufassir menafsirkan ayat ini dengan kata baik karena menurut riwayat ada orang nanti yang kembali kepada Allah setelah dihisab amalnya ternyata nol.
Kenapa dia nol? Dia kembali kepada Allah dengan menurut hitungannya banyak amal sedekah, banyak sumbangannya ke masjid, ringan tangan membantu saudaranya yang membutuhkan bantuan, sering ceramah kalau ada pengajian, hafal Al-Quran. Tapi kata Allah ketika dihitung, kasabta, dusta kamu. Betul kemarin di dunia kau sumbang ke masjid, tapi bukan di sini. Tapi kau punya niat, kata Allah, bukan karena aku. Kau ingin dikatakan orang dermawan, dan itu telah engkau dapatkan di dunia. Semua orang di kampungmu mengatakan si fulan dermawan, menyumbang 100 sak. Itu niatmu kemarin. Betul kemarin kau ringan membantu orang, tapi kau ingin dipuji dan semua orang memujimu. Fulan orang baik, bukan karena aku tahu. Dan seterusnya. Olehnya itu betapa pentingnya niat kita dalam beramal. Memang Nabi jauh-jauh sebelum innamal a'malu binniyat. Jadi amal perbuatan kita ini dinilai oleh Allah tergantung dari niatnya. Jangan ragu dengan Allah. Allah katakan innallaha khabirun bima ta'malun. Di ayat lain Allah katakan innallaha sami'un basir. Saya maha tahu apa-apa yang engkau kerjakan. Kalau di dunia bisa kilolos, tapi kalau di pengadilan nanti tidak ada. Innallaha khabirun bima ta'malun. Tahu apa-apa yang kau kerjakan. Bahkan Allah pertegas lagi, innallaha sami'un basira. Saya maha lihat, kata Allah, dan saya maha mendengar. Ulama mufassir menafsirkan ayat ini, saking maha melihatnya Allah, semut hitam di atas batu hitam di gelap gulita malam masih dilihat oleh Allah bahwa itu adalah semut. Langkah kakinya ketika dia bergerak masih didengar oleh Allah. Begitu sami'un basiranya Allah. Apa yang kita sembunyikan kepada Allah? Bahkan sekali lagi ancamannya Allah sangat tegas. Orang yang salat sekalipun dikatakan celaka. Kenapa? Lalai dalam salat. Sekali lagi luruskan. Dan kita dikatakan orang yang rugi kita beramal tidak salah. Jadi beramal harus ikhlas. Ikhlas semata-mata karena Allah. Muncul pertanyaan anak muda, kalau begitu jangan kita salat kalau tidak ikhlas. Jangan kita berbuat baik kalau tidak ikhlas. Tidak ada gini lain. Jangan jadikan ini sebagai pedoman dalam beramal. Ulama katakan terus kau beramal sampai kamu ikhlas. Jangan pernah tunggu ikhlas baru beramal. Karena keikhlasan itu datang pada kalbu orang-orang tertentu yang Allah pilih. Ikhlas tidak semudah yang kita bayangkan. Sekali lagi, terus beramal sampai kamu ikhlas. Jangan tunggu ikhlas baru beramal. Keburu tidak datang-datang ikhlaslah. Tidak ada amal. Sekali lagi Allah tidak katakan siapa yang paling banyak, tetapi siapa yang paling baik. Nanti Allah lihat dari amalan baik mana yang menjadi penyebab Allah ridho kepada kita sehingga kita ditempatkan di jannah. Jamaah tausiah yang dimuliakan Allah, sekali lagi, bahkan ulama mengajarkan doa ini, mungkin di antara kita sudah ada yang mengamalkan, tapi saya ulangi lagi. Ilahi anta maqsudi waridaka matlubi muhabbatika wa ma'rifatika. Hanya ridamu ya Allah yang harus kuharapkan. Hanya ridamu yang aku maksud. Dan berikanlah petunjuk untuk mengenalmu. Ini doa kita, sering-sering kita ucapkan. Karena kalau Allah sudah ridha kepada kita, maka kita akan ditempatkan di mana tempat yang paling baik. Sekali lagi bahkan ulama menyampaikan untuk mengetes keikhlasan kita, jika sekiranya kau melakukan amal untuk karena dimasukkan ke dalam surganya Allah, ulama sufi mengikrarkan di dalam hatinya, ya Allah, jika sekiranya amalan yang kulakukan ini karena ingin mengharapkan surgamu, jadikanlah aku orang yang paling pertama kau masukkan ke dalam neraka.
Sekali lagi, lillahi ta'ala. Begitu betul-betul niat orang-orang dalam melaksanakan amal. Jamaah tausiah yang dimuliakan Allah, kembali bahwa kematian adalah nasihat. Nasihat apa yang kita mau? Ini ayat paling sering-sering diulang-ulang, bahkan tidak sah Jumat ketika tidak dibaca ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau ada ayat sering-sering diulang-ulangi, bahkan menjadi rukun, bukan persoalan sepele, persoalan luar biasa. Tadi juga Ustaz Hamka di tausiah singkatnya juga menyampaikan, jangan kau berani-berani mati, jangan lalu kau mati sebelum kau dalam keadaan takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan coba-coba mati sebelum berada dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian di Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, minta tolong kepada Allah lewat salat dan sabar. Kenapa semua ayat-ayat penting ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu? Karena kalau orang tidak beriman, berat melaksanakan perintah. Hanya orang yang beriman yang bisa melaksanakan perintah. Makanya ya ayyuhalladzina amanu. Sekarang pertanyaannya, untuk beriman itu bagaimana? Perlu usaha, perlu perjuangan, butuh pengorbanan untuk mendapatkan iman. Namun langkah yang paling pertama kita harus lakukan, bersihkan dulu tempatnya iman. Bersihkan tempatnya iman. Coba kita lihat Rasulullah SAW sebelum Mi'raj ke Sidratil Muntaha dibawa oleh malaikat di sumur Samsam, dibedah, dioperasi kalau istilah sekarang, dibelah dadanya, dibersihkan hatinya, dicuci dengan bejana air Samsam. Apa yang dibersihkan di hatinya? Dibuang riaknya, dibuang sombongnya, ujub, dibuang itu. Kemudian sombong, semua dibuang. Kapan ada sifat-sifat ini di dalam hati, maka yakin dan percaya iman tidak akan bisa tinggal di dalamnya, karena ada yang mengisi tempat. Buang jauh-jauh. Coba. Kalau orang riya, nauzubillah, bisa. Orang sombong, jangankan mau masuk surga, baunya pun surga dia tidak bisa. Dan inilah hadirin yang dimuliakan Allah. Untuk beriman, mari sekali lagi saya mengajak diri saya dan kita semua selalu bersihkan hati. Dan satu yang spesifik Allah sampaikan, ingatkan kepada kita di Al-Baqarah, bahwa di dalam hatimu itu ada penyakit. Fi qulubihim marad fasadahumullahu marad. Allah katakan di dalam hatimu itu ada penyakit. Kemudian Allah tambahkan penyakit itu ke penyakit yang lebih parah, disebabkan engkau berdusta. Sekali lagi, kalau mau pelihara hati dia tidak sakit, hindari dusta. Jamaah tausiah yang dimuliakan Allah, sudah lama kapan? Tak siap, bisa. Ya, saya takut jangan sampai kasihan keluarga yang dari Makassar ini. Saya dengar mau kembali, capek tadi, salah kembali besok. Yang jelasnya bahwa mari kematian ini kita jadikan pelajaran, kematian ini kita jadikan nasihat. Insya Allah almarhum ini sudah siap tempatnya yang baik. Salah satu orang yang dirindukan surga ada di almarhum. Orang yang selalu hatinya di masjid, memakmurkan masjid dari 7 golongan. Bahkan tadi setelah diantar malaikat penghuni langit, sudah merindukan kedatangan.
Olehnya itu mari sekali lagi kematian kita jadikan pelajaran. Keluarga yang ditinggalkan mari kita jadikan sebagai hikmah, karena Allah berikan kabar gembira kepada kita. Jangan katakan dirimu beriman, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'i walakin la tashurun. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Orang beriman itu pasti diuji. Kata Allah pasti. Jangan katakan dirimu beriman sebelum aku mengujimu. Apa ujiannya Allah? Salah satu ujian terberat adalah ujian yang dihadapi oleh keluarga kita. Kita diuji dengan rasa lapar, diuji dengan rasa takut. Pernah kita takut tidak lolos jadi PNS, takut tidak lolos jadi anggota DPR, takut banyak. Ujiannya Allah takut pasti. Diuji dengan kekurangan harta, buah-buahan. Kita sama-sama petani, kita lihat padi tak kuning-kuning. Penyakit ujian, kekurangan buah-buahan. Kemudian diuji dengan kekurangan jiwa atau kematian. Inilah ujian terberat dari semua ujiannya. Kita ditinggalkan pergi oleh orang yang kita cintai, orang yang kita banggakan, pergi untuk selama-lamanya, tidak kembali. Tapi kata Allah, gembirakanlah orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar itu? Orang yang ketika ditimpa musibah seperti itu tadi mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini dari Allah. Bahkan ulama katakan dunia ini bukan tempat tinggal, tempat kita untuk meninggal. Tapi jangan terkecoh. Tempat tinggal kita yang abadi di sana, yang lama, disiapkan di dunia yang singkat. Wa tasawwadu fa inna khairis sadid taqwa. Persiapkan bekalmu untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Perjalanan yang panjang, baru 2 alam kita lewati. Alam rahim, kemudian kita ke alam dunia, kita akan melewati alam yang jauh. Masih ada 15 alam. Kalau kita mau sebut satu persatu, yang jelasnya bahwa almarhum sekarang berada di alam barzakh, transit, untuk menunggu tiupan sangkakala yang ketiga. Semua makhluk yang hidup, yang sudah mati dari Adam sampai terakhir nanti bangkitkan kembali. Baru kita lewati alam sirat. Kemudian kita berada di mahsyar. Baru kita ada di mizan. Baru kita diarahkan apakah surga atau neraka. Tidak ada pilihan lain. Namun hadirin yang dimuliakan Allah, ketika persiapan kita kuat, persiapan kita cukup untuk melewati itu semua, terlewati dengan baik. Ada yang bertanya, mana itu sirat yang menurut riwayat waktu saya dengar waktu hidup, perjalanan yang melewati seperti rambut yang dibelah. Kata malaikat, tidak ada sirat. Kau sudah lewati sirat di dunia kemarin. Mana itu? Dia bilang, itu kamu ke masjid. Tiap 5 waktu ke masjid itu sudah sirat. Sehingga dia lewat seperti kilat, secepat kilat. Tapi ada juga orang nauzubillah misalnya. Tapi coba kita lihat, perjalanan yang paling jauh, perjalanan yang terberat adalah perjalanan ke masjid. Betul, Ustaz. Lihat, tapi tidak di sini. Perjalanan terberat dan terjauh adalah ke masjid. Coba kita lihat nanti kalau kita bandingkan masyarakat yang ada di Pamanu ini dengan jumlah orang yang hadir nanti salat subuh di sana kita bisa jawab. Terjawab itu. Kemana ini orang Islam di Pamanu tadi yang mengaku dirinya Islam? Jadi kalau mau lihat orang Islam di 2 tempat, pada saat Idul Adha dan Idul Fitri, dia mikir orang Islam di situ. Orang Islamnya Pamanu. Taruhlah kita buang 25%, karena yang 25% itu nanti dia ada kalau hari itu. Setelah itu kembali lagi ke tempatnya beraktivitas. Mana yang 75%? Tidak di masjid.
Perjalanan terberat ke masjid itulah perjalanan sirat. Jadi kalau mau mulus perjalanan sirat, rajin ke masjid. Terutama laki-laki. Ulama bilang laki-laki balik itu yang soleh salatnya di masjid. Kalau ada laki-laki balik salatnya di rumah, berarti laki-laki soleh. Soleh. Anakku tuh sering kasih gitu bapak. Jamaah tausiah yang dimuliakan Allah, kenapa ini salat? Jutaan orang yang ada di alam barzah sana minta waktu sedikit untuk kembali ke dunia. Sedikit ji. Ya Allah, saya sudah lihat, saya sudah dengar, kasih waktu sedikit, saya mau kembali ke dunia. Tasaddaqa minas salihin, saya sudah mau bersedekah, saya mau sudah salat, mau maka beramal saleh, tapi sudah terlambat. Dibilang nanti ada di sana itu ustaz yang pompong datang kasih tahu kok kemarin waktu meninggal Pak Habib, mana itu? Ya kan? Semua. Makanya almarhum Ahlul Bait menjadikan kematian almarhum ini sebagai media untuk menjadikan nasihat dan pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan kematian ini menjadikan hikmah bagi kita bahwa ini tolong mati. Setelah kita mati bukan selesai persoalan, tetapi awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Wabil akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu kehidupan yang lebih baik. Jadi jangan terkesan dengan dunia. Sekali lagi, jangan kita terkecoh dengan dunia. Karena rezeki dengan ajal berbanding lurus. Ulama mengatakan kau tidak akan mati sebelum rezeki yang telah Allah tetapkan sampai kepada perutmu. Mau mati. Ya kicapu midalekmu mati duka mau ketemu. Berbanding lurus itu ajal dengan kematian. Hei makbul, tidak mati kau sebelum umurmu 60 tahun. Walayastakfiruna sa'atan walayastakdimun. Kalau sudah sampai tidak bisa dimundurkan. Tidak harus sakit, tidak harus tua. Kita lihat sementara bawa mobil tiba saatnya mati. Kemarin di Palopo habis sapu-sapu bapak di halaman rumah, duduk-duduk di teras, keluar istrinya bawakan air minum, kopi, dikasih bangun, tidak ada, memang disangka duduk-duduk istirahatkan. Kebiasaannya kalau pagi habis salat subuh bersih-bersihkan taman, menyapu-menyapu, baru duduk-duduk di teras, dibawakan kopi. Auto time. Sekali lagi kalau ajal datang tidak menunggu. Makanya siaplah selalu menghadapi kematian. Duka to bene ke kamah-kamah wanita dalam duka tak terkecoh tak kopi-kopi duka sijak kita duka mina. Iya. Sekali lagi bahwa sebelum datang penyesalan, mari kita persiapkan bekal yang sebaik-baik bekal untuk menghadapi kematian. Terakhir, keluarga yang ditinggalkan, almarhum ini tidak lagi membutuhkan sesuatu dalam bentuk materi. Yang almarhum harapkan adalah doa. Salah almarhum ini punya anak 2, masih ada istri, dan banyak keluarga saudara-saudaranya bahkan sempat kita tunggu. Doa yang diharapkan. Bahkan kita ini semua juga pasti punya namanya pada dengasan tomateta, ambeta, indota, ini tak salodorang, tak saudara, tak ada orang mati. Jangan lupakan dia. Kewajiban orang hidup terhadap mati, orang yang mati adalah mendoakan. Dan yakin bahwa dari 3 persoalan yang masih bisa diterima setelah kematian, salah satunya adalah doa anak yang saleh. Sadaqatun jariyahnya, insya Allah beliau ini menghabiskan waktunya di masjid, tenaganya, bahkan menurut informasi terakhir tadi beliau mengangkat pintu yang berat itu. Jadi sekali lagi bukan itu, tinggal mencari penyebab. Kematian menjadi penyebab, bukan penyebab itu yang membuat dia mati. Mengakhiri hidupnya husnul khatimah. Ilmu yang bermanfaat, banyak sekali ilmunya beliau terapkan di masjid, pengalamannya di sana. Walaupun banyak yang banyak jadi masjid. Jadi almarhum ini sekali lagi, insya Allah beliau kembali dengan bekal yang cukup. Sekali lagi doa dari kita yang masih diharapkan. Mau dilihat di mana pentingnya itu doa. Kalau orang meninggal tidak ada yang doakan. Kita lihat di hari Jumat.
Ini riwayat kalau hari Jumat itu orang di alam barzah berlomba-lomba. Kenapa dia berlomba-lomba? Tunggu doanya khatib di mimbar. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dan seterusnya. Itu yang dia tunggu. Tapi kalau orang mati dalam barzah yang ada anaknya, ada ahli warisnya, selalu datang tiap waktu. Bahkan sering saya sampaikan, jangan ki berdoa, jangan lalu ki minta dulu yang lain-lain. Sebelum Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhum kama rabbauna shighara, jangan dulu minta yang lain. Pernah kak juga diprotes, kenapa begitu? Sangat naif kita hanya mendoakan. Sampaikan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari sejenak di khutbah yang kedua ini kita tundukkan kepala, hadirkan hati bermunajat kepada Allah. Aminkan doa yang saya pimpin, aminnya saja mahal, apalagi mau berdoa. Nah ulama katakan kalau kau doakan orang sebelum orang yang kau doakan itu sampai, Allah sudah lebih dulu kasih. Begitu mustajabnya mendoakan orang. Belum sampai kepada orang yang berdoakan, Allah sudah kasih. Apalagi yang orang kita doakan dia tidak tahu. Begitu pentingnya doa. Kembali kepada orang yang mati di hari Jumat, dia berlari-larian. Ada orang mati, kenapa kita tidak pergi? Berebutan, kenapa saya ambil pergi? Belum bisa selesai habis doa duhurku datang asarku, belum habis asarku datang maghribku. Selalu didoakan. Tapi ternyata di hari-hari setelah berlalu, ada juga berlomba-lomba. Kenapa dia ada juga? Nah, kok tidak ada yang mengirimkan karena lupa maka. Memang waktu baru-barunya masih ingat Kak, tapi sekarang tidak ada. Ikut Tommy berebutan. Begitu pentingnya doa kepada orang mati. Hadirin jamaah tausiah yang dimuliakan Allah, mungkin sudah saatnya kita hari majelis kita. Sekali lagi kesimpulannya, mari kita terus beramal, persiapkan amal terbaik kita yang menyebabkan Allah ridha, dan teruslah kita berbuat kebaikan sampai keburukan itu lelah mengikutimu, karena setiap langkahmu untuk melakukan kebaikan selalu dihalang-halangi oleh keburukan. Mau ke masjid jangan mau dibilang soalim, mau sedekah jangan dulu, nanti lagi. Terus berbuat kebaikan, jangan tunda-tunda. Kalau sudah bulat tekad, lakukan. Jangan hiraukan keburukan itu sampai dia lelah mengikutimu. Karena kenapa? Setiap langkah ke sana pasti akan diikuti keburukan. Kenapa? Setan tidak pernah senang, iblis tidak pernah rela kita berbuat kebaikan. Sesuai dengan permintaannya kepada Allah, ya Allah, saya terima kau tempatkan di neraka jahanam paling bawah, tapi saya punya permintaan satu, izinkan saya goda hambamu. Makanya setan goda dari depan, belakang, kiri dan kanan. Allah katakan, monggo silakan kau goda yang mampu kau goda. Ada dua penjuru setan tidak mampu menggoda hambanya, yaitu dari arah atas dan dari bawah. Siapa dia? Orang yang senantiasa istiqamah tegak mendirikan salat, orang yang banyak sujud kepada Allah. Manilah mengolot setan diparang Allah. Sehingga ulama katakan tidurnya orang alim masih jauh lebih ditakuti oleh setan ketimbang ibadahnya orang awam. Oleh itu mari selalu terus kita belajar, tidak ada kata berhenti untuk bagaimana iman ini berada di dalam diri kita, sehingga kita istiqamah di dalamnya sampai pada kembali kepada Allah dengan membawa kalimat iman, dengan mengakhiri lisan terakhir kita la ilaha illallah. Itulah cita-cita kita tertinggi. Sedikit saya belum saya akhiri. Maka akhiru kalamu la ilaha illallah faqadil jannah. Barang siapa yang mengakhiri kata lisan terakhirnya sebelum ajal menjemput surga tempat. Ulama mengajarkan kepada kita seperti ini. Kalau ada keluarga tersekarat masih sanggup-sanggup berbicara, talkin-talkin la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai sempurna dia ucapkan. Kalau dia sudah bilang la ilaha illallah, kita perhatikan, tahan nih, jangan dia berkata-kata lain lagi. Kalau sempat keluar dari lisannya kata-kata lain lagi, baru kita tuntun lagi la ilaha illallah. Dan ada juga saya lihat di talkin sampai. Ini petunjuk ulama.
mangkana akhiru kalam, mudah-mudahan kalimat yang terakhir keluar dari lisannya la ilaha illallah. Ulama juga katakan supaya gampang kita ucapkan nanti selagi kita masih sehat seperti ini, selalu latih supaya nanti tidak perlu dituntut. Insyaallah itu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika datang ada benarnya, datangnya dari Allah. Jika ada salahnya, datangnya dari pribadi kami dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan. Kita tutup majelis kita ini dengan sama-sama membaca doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.